Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama, dan kali ini dalam segmen Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, di Radio Horor Indonesia ini saya akan membacakan beberapa cerita horor kiriman dari teman-teman Ada Apa Gerangan. Bagi yang ingin ikut membagikan cerita pengalaman mistisnya, bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com, atau bisa juga kalian langsung DM kami di Instagram @aagchannel. Nah, mengawali RHI FM malam ini, ada cerita pendakian kiriman dari Mas Huda di Semarang. Siapa nih yang dari Semarang juga? Oke, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Halo, saya Huda, asli dari Semarang, tapi domisili sekarang ada di Pekalongan. Saya mau cerita pengalaman saya sewaktu mendaki ke Gunung Slamet yang kedua kalinya, bersama anak-anak Semaya 2 Pekalongan pada bulan Agustus 2001. Sudah lama ya? Kami berangkat dari Pekalongan pagi hari dengan rombongan sekitar 15 orang, atau mungkin lebih. Agak lupa berapa pastinya yang ikut mendaki waktu itu. Kami menuju ke base camp dengan naik mobil bak terbuka. Pada mulanya, kami ingin mendaki ke Gunung Merbabu. Tapi nggak jadi, sebab jalur pendakiannya ditutup karena terjadi kebakaran hutan di Gunung Merbabu. Dan setelah dirembuk lagi, terpaksa naik ke Gunung Slamet. Nah, setelah saya tahu keputusan akhir naik ke Gunung Slamet, langsung saya tepuk jidat. Karena saya pernah ngomong dalam hati, kalau saya kapok naik Gunung Slamet lagi. Soalnya pada waktu pertama kali naik ke Gunung Slamet ada pengalaman buruk. Waktu itu kami berangkat 4 orang. Naik gunung tektok, nggak bawa tenda. Pokoknya kami waktu itu modal nekat aja. Yang bawa bekal makanan dan minuman cuman saya aja. Pokoknya mendaki Gunung Slamet bonek lah istilahnya. Dan cerita selanjutnya pasti sudah bisa ditebak bagaimana kami merana di Gunung Slamet. Tapi bukan waktu pertama yang akan saya ceritakan, tapi pendakian kedua kalinya. Selanjutnya, rombongan kami anak Semea cowok dan cewek menuju desa Bambangan. Sampai di base camp, terus kita daftar simaksi, lalu lanjut makan. Habis makan, kami langsung gas pendakian. Dari base camp melewati perkebunan warga, lalu sampai pintu masuk hutan larangan. Selama di sini, gak ada masalah apa-apa. Aman-aman saja. Setelah masuk hutan larangan sampai pos 1, keadaan masih juga aman. Kami lalu istirahat di pos 1. Waktu itu, pendakian kami termasuk santai. Soalnya bawa teman-teman cewek yang kebanyakan baru pertama kali mendaki. Singkat cerita, kami lanjut menuju ke pos 2. Di tengah perjalanan, cuaca kadang hujan, kadang reda. Nah, begitu sampai ke pos 3, perasaan mulai tidak enak. Saya merasa ada yang ngikutin, tapi saya pura-pura tidak mendengar atau merasa apa-apa. Singkat cerita, karena dari pos 2 ke pos 4 nggak ada kejadian aneh, lalu dari pos 4 ke pos 5, hujan mulai deras banget. Malah pas nyampe di pos 5, terjadi hujan es. Oh iya, dulu pos 5 itu ada shelternya, bentuknya rumah, tapi atap, dinding dan pintunya itu terbuat dari seng. Lalu di bawahnya ada mata air. Kayaknya pos 5 yang dulu itu kalau nggak salah sekarang jadi pos 7 deh. Kembali ke ceritanya. Saya bersama beberapa teman cewek menjadi tim yang di belakang. Karena pas di pos 3, tim dipecah menjadi 2. Tim pertama sudah berangkat duluan,
Ketika sampai di shelter pos 5, ternyata tim pertama sudah lanjut naik. Ya sudahlah, kami pun istirahat di shelter 5. Pas istirahat, saya bertanya kepada teman-teman, di sini siapa yang bawa tenda? Tapi gak ada yang merasa bawa tenda. Dan ternyata tendanya dibawa semua oleh tim yang pertama. Waduh, parah. Sambil berteduh dari derasnya hujan es, kami masak mie instan, lalu makan bareng-bareng. Kemudian setelah makan dan dapat tenaga, saya dan teman saya yang bernama Atok berinisiatif akan menyusul naik untuk minta tenda satu ke rombongan yang naik duluan. Soalnya nih, cewek-cewek kalau dipaksa naik kondisinya udah gak memungkinkan. Saya pun sepakat sama Anto untuk naik setelah hujan esnya berhenti. Hujan esnya masih deres aja gak selesai-selesai. Ya sudahlah, kami pun nekat terobos saja. Saya dan Atok naik ke atas. Tapi jarak kira-kira 10 menit dari pos 5 mulai horor. Di kanan dan kiri jalur yang kami lewati ada makhluk tinggi besar dan jumlahnya banyak sekali. Ini makhluk apa ya Allah? Saya lalu berdoa, dan gak lama kemudian saya melihat petir menyambar kanan dan kiri saya. Karena terasa saking dekatnya, kami berdua sampai jongkok karena kilatannya sampai di samping kami. Dan ternyata mengenai makhluk-makhluk besar itu sampai mereka habis terbakar. Kami lanjut naik, tapi petir terus bergemuruh kencang banget. Akhirnya karena begitu, kami pun memutuskan untuk gak jadi nyusul dan terpaksa turun lagi. Ketika kami turun, terdengar suara azan maghrib. Kami pun cepat-cepat balik ke pos 5. Pas nyampai di tempat pos 5, di dalam shelter sudah penuh karena ketambahan pendaki lain yang berteduh di situ. Saya lalu bertanya kepada teman-teman, ada yang bawa plastik lebar atau tidak. Untungnya, ternyata ada yang bawa plastik lebar. Lalu kita pinjam buat bikin tenda dan kami berdua dapat tempat kosong di dekat mata air. Akhirnya kami berdua membuat tenda ala kadarnya, berbentuk segitiga yang depan belakangnya tidak ada penutupnya. Istilahnya kalau zaman sekarang itu bivak. Terus kami masak mie sarden dan daging-daging kalengan. Setelah makan lanjut tidur, soalnya sudah capek banget. Nah, pas mau tidur ada suara menggeram. Setelah dilihat, ternyata ada harimau kumbang yang besar banget, kayak singa Afrika. Dia melihat saya kayak mau menerkam, tapi saya merem sambil baca-baca doa. Dan ketika mata dibuka, macanya sudah hilang. Habis itu, terdengar banyak suara-suara tertawa. Siapa lagi kan kalau bukan Mbak Kunti? Saya pura-pura gak melihat dan diam aja. Mungkin akhirnya mereka bosan sendiri, terus pergi deh. Esok harinya, kami summit ke puncak tertinggi Gunung Slamet dan alhamdulillah kami semua bisa sampai di puncak. Ketika turun dari puncak sampai keluar hutan larangan, aman-aman saja. Setelah dari hutan larangan ke kebun warga, ada sedikit insiden. 2 cewek dari tim kita jatuh terguling-guling dan badannya pada lecet-lecet. Untungnya kepalanya gak kena batu. Udah gitu aja pendengar RHI FM yang budiman. Kira-kira ada yang seumuran dengan aku gak ya di sini? Mohon maaf kalau penulisan kurang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pengalaman Mas Huda mendaki Gunung Slamet pada tahun 2001. Bagi yang punya pengalaman serupa, bisa coret-coret di kolom komentar ya. Nah, cerita yang kedua ada dari siapa lagi nih? Ada cerita dari Mbak Bumen dan Mas Jangkung. Ini langsung 2 cerita ya. Oke, langsung saja ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bang Tama, untuk pertama kalinya nih, saya email ke Bang Tama. Saya sering loh mendengarkan Bang Tama saat saya kerja plus mau tidur. Intinya bawaannya, Masya Allah, suaranya tuh punya ciri khas sendiri, adem dengerinnya.
Apalagi cerita horor pendakian yang paling berkesan, cerita horor pendakian Gunung Lawu. Jadi pingin ke Gunung Lawu, tapi belum bisa-bisa. Mungkin belum mendapatkan restu kali ya. Oke deh, perkenalkan, nama saya Bumen. Bukan nama asli, tapi nama panggilan anak-anak kampus dulu. Karena yang sekolah di universitas tersebut yang dari Kebumen di angkatan saya ya hanya saya. Oh ya bang, saya kesengsem loh sama sosok Ak Syarif. Moga aja Allah bisa mempertemukan dengan beliau. Saya masih menunggu cerita-ceritanya. Oke deh, lanjut. Saya mau bercerita kisah hororku tentang pengalaman, mungkin dibilang pengalaman saya pas ketemu dengan dia. Ceritanya berawal dari saya masih duduk di kelas SMP. Saya tinggal di desa dekat dengan pegunungan. Untuk kotanya sudah saya sebutkan tadi ya. Tapi untuk desanya saya nggak bisa kasih tahu. Saya tinggal di desa itu dekat dengan pegunungan. Di desa ini letaknya di lembah karena diapit oleh gunung, mungkin bukit ya. Kalau gunung menjulang tinggi, ini sih seperti bukit-bukit gitu. Tapi di desaku nyebutnya pada gunung. Nah, di tahun 2000-an, desa saya yang letaknya jauh dari perkotaan ini masih wingit atau bisa dibilang angker. Kalau malam, di sini sudah sepi banget. Pengalaman saya ketemu sama dia di rumah saya. Rumah saya itu berbentuk letter L. Ada 4 kamar ya. Pasti tahulah ya, rumah orang-orang kampung pasti besar-besar atau luas seperti rumah saya ini. Ya nggak besar-besar banget sih, tapi cukup untuk ditinggali oleh semua keluarga. Saya mendapatkan kamar di belakang, dan di sebelah kamarku masih ada kamar untuk tempat sholat dekat lorong ke dapur. Keanehan di kamarku ini, nggak pernah ada rasa dingin. Walaupun hujan deras, apalagi hawa kampung yang super dingin. Disinilah letak kekepoan saya kepada almarhum bapak saya. Saya waktu itu bertanya kepada beliau, kenapa sih di kamarku kok nggak pernah dingin, tapi selalu hangat? Tapi bukannya dijawab oleh bapak, beliau malah pergi gitu aja. Pas melihat mukanya, ada senyum yang aneh di bibirnya. Ya sudah, nggak dapat jawaban dari bapak, saya mau bertanya kepada ibu saya. Tapi bukan mendapatkan jawaban, malah kena omel sama beliau. Katanya sih gak usah tanya-tanya yang aneh-aneh. Oke lah, saya masuk ke kamar dan langsung tidur. Sudah selesai? Enggak dong, masih dilanjut bangun paginya. Kebiasaan keluargaku kalau sudah sekolah harus bisa gosok pakaian seragam sekolah sendiri. Nah, disinilah letak horornya kamar saya. Dulu belum ada pintu, jadi cuma dipasang dengan korden saja. Saat itu saya sedang menggosok pakaian di ruang tengah, dekat dengan pintu masuk kamar saya. Setelah selesai menggosok atau menyetrika, saya mau ambil satu baju di ruangan di sebelah kamarku, tempat untuk sholat. Nah, ketika saya melewati kamar saya melihat sosok laki-laki yang sedang duduk di ujung kamar, dengan badannya yang hitam dan berbulu, rambutnya sebahu, memakai celana pendek. Saat itu saya hanya diam dan tidak bisa bergerak. Saya langsung lemas ketika, ya Allah, apa itu? Setelah saya bisa menguasai diri saya pun lari ke dapur dan berbicara kepada ibu kalau saya habis melihat setan. Tapi bukannya ditenangin, saya malah diomel-omelin dan dibilang halu. Setelah itu saya disuruh berangkat sekolah. Saat itu bapak datang karena saya ribut dengan ibu saya. Lagi-lagi beliau hanya diam dan tersenyum aneh. Sepulang sekolahnya, saya biasa duduk-duduk di depan rumah dan saat itu bapak datang lalu duduk di sebelahku. Beliau tiba-tiba bilang, "Loh, katanya pengen tahu kenapa di kamarmu itu selalu hangat. Lah, sudah tahu kok malah ketakutan. Bapak pengen tahu mental kamu sampai mana. Gitu aja takut. Masa anak bapak takut? Anaknya bapak gak ada yang penakut. Kalau penakut bukan anaknya bapak." Untung Bang Tama, ini orang tua. Kalau bukan, udah saya omel-omel. Gila aja gak takut. Pagi-pagi tanpa komando udah dilihatin sosok seperti itu. Apalagi di kamarku lagi. Dari situ saya pun memutuskan untuk pindah kamar. Gak mau lagi tidur di situ, kecuali ada yang menemani. Mendengar itu bapak hanya tertawa.
Lalu ada lagi kejadian ketika saya pulang mengaji. Letak masjid dengan rumah saya itu kan lumayan ya, kalau jalan kaki sekitar 30 menit. Nah, ketika pulang, yang satu arah itu hanya ada saya dan Zai. Lalu kami pun pulang bersama. Seperti layaknya bocah pada umumnya, kami pulang sambil bercanda-canda. Ketika hampir dekat dengan rumah saya, Zai terdiam. Dia bilang untuk minta diantarkan ke rumahnya, karena rumah Zai itu berada di ujung sebelah rumah saya, cuma dibatasi dengan pekarangan rumah. Saya di situ bingung dengan sikap Zai yang aneh. Yang tadinya ceria, tiba-tiba dia langsung diam. Saya pun menjawab, "Ya udah, aku anterin pulang." Zai lalu bilang, "Tapi tunggu aku sampai tutup pintu ya, baru kamu pulang." Edah, ini anak kenapa sih? Tumben, biasanya dia pulang ya pulang aja. Kenapa sampai harus nungguin dia tutup pintu? Batin saya waktu itu. "Emang kenapa sih Zai?" tanya saya kepada Zai. Zai menjawab, "Gak apa-apa, hawanya beda aja, gak kayak tadi di sana." Ya udah deh, saya pun menyanggupi. Selesai saya mengantar Zai, saya pun putar balik menuju ke rumah. Tapi belum sampai ke depan rumah, saya melihat suatu buntelan putih sedang menyender di kursi depan rumah kakak perempuan saya. Pikiran saya saat itu, mungkin buah nangka yang lagi dimasukin karung. Tapi ketika saya mendekati itu bukan karung, karena ada ikatan di kepala buntelan itu. Hadapnya membelakangi saya. Saya mulai mendekati buntelan itu. Dan setelah dekat, buntelan itu berdiri. Ternyata itu bukan apa yang saya pikirkan. Itu adalah sosok pocong. Ya Allah, saya langsung lari masuk ke dalam rumah, menutup pintu dengan kerasnya. Dan ternyata bapak ada di ruang tamu. Beliau langsung bertanya, "Ada apa?" Ada pocong, Pak." Ya Allah, cuman pocong. Bapak hanya tertawa dan dia bilang, "Emang di mana?" "Itu di depan rumah kakak." "Ya sudah, baru permulaan. Sudah, sana masuk." Ibu yang mendengar itu hanya diam dan bilang, "Sebelum tidur, jangan lupa untuk berwudu dan berdoa." Oke lah, itu dulu aja ya ceritanya. Maaf kalau nggak serem, tapi ini ketika kejadiannya serem banget loh. Oh iya, saat pagi harinya saya bertanya kepada Zai soal kenapa dia minta diantarkan. Apakah dia melihat juga sosok pocong itu? Tapi dia bilang dia nggak lihat apa-apa, hanya perasaannya saja yang merinding kala itu. Masih ada kejadian horor yang saya alami sih bang, pas di desa dari saya pulang kerja dan pulang dari rantau. Sekarang saya sudah merantau di tempat perantauan. Ada juga kok cerita horornya. Lain waktu ya saya akan ceritain. Dan untuk semua teman-teman, saya minta doanya ya buat kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Al-Fatihah buat kedua orang tua saya. Terima kasih karena cerita ini sudah dibawain. Semoga sukses selalu. Oke, salam hangat dari Kebumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Jangkung. Saya mau bercerita pengalaman saya pribadi di tahun 2018 di tempat kerja saya yang baru. Jadi begini ceritanya. Saya awali cerita saya ketika kena PHK besar-besaran di salah satu PT ternama di tahun 2017 akhir. Singkat cerita, setelah 1 minggu menganggur, saya ditawari oleh teman mancing saya untuk melamar ke salah satu PT di daerah Duren Sawit yang katanya saat itu sedang membuka lowongan kerja sebagai security untuk wilayah Jakarta Timur dan sekitarnya. Saya berpikir, daripada saya menganggur, lebih baik saya mencoba melamar. Siapa tahu rezeki saya walau belum ada pengalaman di bidang tersebut. Dengan santai, saya membuat surat lamaran kerja setelah mancing pada pukul 3 sore. Terkesan gak niat sih ya, karena memang waktu itu saya pesimis untuk bisa diterima di PT tersebut karena belum punya pengalaman di bidang itu. Tapi takdir berkata lain. Ternyata saya diterima, lalu langsung diukur tinggi badan dan berat badan. Kemudian
saya lanjut diarahkan agar besok kembali merapat pagi harinya untuk mengikuti pembinaan dan pelatihan. Singkat cerita, setelah 1 minggu saya mengikuti pelatihan, kemudian diberikan surat perintah untuk menjadi petugas keamanan atau security di dalam KRL atau Walka. Hari pertama saya bertugas, terasa canggung dan kaku sekali. Setelah selesai bertugas, saya harus menginap di mes yang ada di stasiun Manggarai, karena besok pagi harus mengawal kereta pertama dari stasiun tersebut. Malam harinya, saya tidak bisa tidur, dan ternyata beberapa rekan baru juga mengalami hal yang sama. Lalu salah satu senior saya bilang, "Jangkung, kita nongkrong di depan yuk sambil ngopi." Karena saya anak baru dan tidak tahu situasi, saya pun mengiyakan saja ajakan dari senior saya itu. Saat sedang asik mengobrol dan ngopi sambil sebat-sebat, satu persatu teman kembali masuk ke dalam mes untuk istirahat. Tersisa hanya ada saya dan salah satu teman saya. Tidak terasa, saat melihat jam, ternyata sudah pukul 2 pagi. Pada akhirnya, dia mengajak saya masuk juga untuk istirahat, mengingat besok akan naik kereta pada pukul 4 pagi. Namun, saya berpikir, tanggung yang ada nanti malah kebablasan tidurnya. Akhirnya saya tetap di posisi sampai pada pukul 2:30 lewat. Saya berinisiatif masuk untuk bersiap-siap bertugas. Saat itu saya berpikir untuk melewati pintu lain supaya lebih cepat sampai. Jadi saya mengambil keputusan untuk lewat pintu atau gerbang tersebut yang ada di bagian timur stasiun Manggarai. Saat berjalan menuju pos yang berada di belakang musola, saya berjalan di samping kereta yang stabling pada pagi itu. Tiba-tiba saya melihat ada anak kecil yang kira-kira umurnya 8 atau 10 tahunan. Saya berpikir, loh, bukannya dilarang masuk area stasiun saat malam hari atau ketika kereta habis ya? Jadi, saya pun mengambil keputusan untuk mengejar anak tersebut untuk menanyainya tentang keberadaannya di dalam stasiun ini. Saat saya mengejar anak itu, anehnya kok saya rasa tidak kekejar-kejar. Lalu saya panggil dia, "Dek, dek, dek." Tapi dia malah semakin berlari kencang. Dan ketika hampir sampai di ujung, saya berpikir, nah, pasti berhenti, soalnya nggak ada jalan lagi. Tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi, karena anak kecil itu melompat menyeberangi kereta. Sontak saya berhenti dan bengong, setelah itu langsung balik badan, segera kembali ke pos. Ketika sampai di pos, saya pun ditanya, "Dari mana aja, Kong? Baru nongol." "Abis dari depan, Komandan." Tanpa berpikir dan langsung siap-siap. Tapi yang saya heran, kok mereka malah pada ketawa? Karena ternyata jam sudah menunjukkan pukul 5 lewat, bahkan mau 5:30 pagi. Di situ saya bengong, lalu menceritakan dan menjelaskan apa yang saya alami barusan. Rekan-rekan saya hanya bilang kalau itu hanya perkenalan. Sampai akhirnya saya pun sudah terbiasa mengalami hal-hal aneh di luar nalar sampai saat ini. Oke, itulah cerita singkat saya. Walau sebenarnya masih banyak hal-hal lain yang saya alami pribadi, mungkin lain waktu saya akan bercerita lagi yang agak lebih panjang. Itu dia cerita kedua dari Bumen, dari Kebumen, dan Mas Jangkung. Yang dari Kebumen, mana suaranya? Sebelum lanjut ke cerita berikutnya, saatnya comment session. Nah, di comment session yang pertama ini ada komentar dari Audia Syahrani. "Eksis dong, Al-Fatihah buat para korban Kanjuruhan. Miris nyesek lihat yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Buat Mas Tama dan teman-teman ada pegerangan, jaga kesehatan ya, cuaca lagi nggak bersahabat. Mau tanya nih, Mas Tama, ada terniat nggak sih buat acara ketemu kami para subscriber ada pegerangan? Gimana enaknya nih kalau diadakan acara pertemuan? Tapi belum ada konsepnya sih ya, dan juga siapa yang mau ngurus? Tapi nanti kita mungkin bisa direncanain dulu. Dan juga saya
dan tim Ada Apa Gerangan ikut berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Kanjuruhan kemarin. Semoga tidak terjadi lagi ya. Yang kedua ada Renata Kim 40. Halo Mas Tama, ikut eksis dong. Sebenarnya aku mau nge-up ceritaku tentang daerahku Banyuwangi. Tapi setiap kali aku mau cerita, kembang kantil itu selalu berada di bawah bantalku. Selendang itu mengikat kakiku. Wah, serem juga ya. Tapi ngomong-ngomong, ini cerita tentang apa ya Mbak? Lebih spesifiknya. Tapi semoga bisa di-up ya. Coba lagi Mbak Renata. Yang ketiga ada Bandi Solo Tato. Assalamualaikum Mas Tama, eksis dong. Mas Tama, udah kangen nih sama cerita-cerita pendakiannya Mas Tian? Juga Gus Derajat. Kapan nih beliau-beliau akan di-up lagi? Waalaikumsalam Mas Bandi. Belum tahu ya, karena kita juga cuman menunggu kiriman dan kita coba email ke mereka, tapi belum ada jawaban. Mungkin sedang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Oke, gitu aja. Kita langsung menuju ke cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya tidak kalah serem. Ada kiriman cerita dari Audia. Langsung saja ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum. Saya ada sedikit cerita pengalaman horor nih saat di tempat kerja, dan kebetulan saat itu saya bekerja di salah satu kafe dan bakery di kota saya. Perkenalkan dulu, nama saya Audia. Setelah 3 hari menganggur, saya ditawari kerjaan oleh tetangga saya. Sebut saja namanya Kak Dewi. Dia itu ex karyawan terlama di kafe dan bakery di tempat saya mau dimasuki kerja olehnya. Dia berhenti bekerja karena mau melahirkan anak keduanya, dan katanya nggak mau kerja lagi karena pengen ngurus anak saja. Singkat cerita, besok paginya saya pun interview dan alhamdulillah diterima. Hari itu juga langsung bisa mulai kerja. Posisi saya saat itu adalah sebagai waiters. Saya jelaskan dulu ya denah rukonya. Ruko itu ada 3 lantai. Lantai dasar itu adalah kafe. Di bagian depannya ada kasir dan etalase roti dan meja kursi untuk tamu makan. Sebelah kiri pojok ada wastafel dan toilet. Di bagian belakangnya ada dapur. Kalau ke lantai 2 itu ada 2 kamar untuk karyawan yang tinggal di situ, dan gudang di bagian depan. Dapur untuk membuat kek dan roti di bagian belakangnya. Dan di lantai 3-nya itu rumah orang tua bosku. Kami memanggilnya emak. Dia tinggal berdua dengan cucunya karena suaminya sudah lama meninggal dunia. Hari itu saya kerja shift 2, masuk jam 1 siang, pulangnya jam 9 malam. Shift 2 ini cuma ada saya sebagai waiters dan teman saya Kak Yani sebagai kasir. Ada juga Oki sebagai juru masak. Sudah 2 bulan berlalu saya kerja di sini, gak ada satupun hal aneh yang saya rasakan. Kami pun bekerja seperti biasa. Dan saat mau jam 9 malam, kami pun beres-beres. Lampu di dalam toko pun sudah kami matikan sebagian. Aku dan Kak Yani duduk di depan meja kasir, dan Oki duduk di depan toko di atas motor untuk ngadem. Sumpek di dapur seharian. Aku pun melepas sepatuku karena kakiku sudah gerah seharian memakai sepatu. Lalu kemudian tiba-tiba telepon berdering. "Halo?" kata Kak Yani. "Iya, ini emak. Apa si Chris sudah pulang ya nih?" kata emak. Chris adalah cucunya. "Kayaknya belum deh mak," jawab Kak Yani lagi. "Terus yang berdiri samping kamu siapa? Baju hitam semua, tinggi. Emak kira sih Chris," kata emak. Lalu Kak Yani menjawab, "Gak ada siapa-siapa mak, cuman ada Yani sama Audia doang." "Ya sudah, kalian pulang saja," jawab emak lagi. Aku pun menanyakan apa yang dikatakan oleh emak kepada Kak Yani. "Emak bilang apa kak?" "Kata emak tadi ada orang di sampingku." "Lah kan aku di samping Kak Yani," ujarku. Kata emak, dia lihat kita bertiga di CCTV.
Makanya emak nelpon ke bawah. Dikira emak si Chris yang pulang. Aku pun langsung lari keluar terbirit-birit membawa tasku. Kak Yani pun ikutan lari. Tidak sadar, aku lupa kalau sepatuku masih di dalam. Dan aku meminta tolong kepada Oki untuk mengambilkan sepatuku. Oki pun bertanya, kenapa kami berdua lari. Aku dan Kak Yani bilang bahwa besok saja ceritanya. Sekarang kami ingin pulang dulu, jawab kami sambil ngos-ngosan. Dan besoknya aku pun bercerita tentang kejadian semalam kepada Oki. Dia hanya tersenyum. Diceritain malah senyum-senyum. Sialan, kataku. Semalam aku duduk di luar karena aku lihat juga di CCTV. Kebetulan emak minta dibikinin makanan. Dan pas aku antar, aku lewat di depan layar pantau CCTV. Aku lihat kayak ada orang duduk di meja makan di depan kasir. Makanya aku langsung ke bawah. Masalahnya kan udah mau tutup, lampu udah kalian matiin semua. Aku takut itu orang jahil. Taunya malah gak ada siapa-siapa. Terus aku duduk aja di depan, kata Oki. Kalau begini mah gue gak betah kerja, takut, jawabku. Jangan takut, kan ada aku, kata si Oki. Alah gayamu, jawabku lagi. Dan setelah 2 minggu kejadian itu, aku dan Kak Yani memutuskan untuk resign. Selain karena takut, aku juga sudah mau mulai masuk kuliah. Pas lulus sekolah pengen kerja dulu setahun, baru habis itu kuliah. Kalau Kak Yani nggak tahu alasannya apa, katanya sih mau ngurus anak aja. Mendengar aku mau resign, para karyawan pun bertanya penyebab aku resign. Terutama juru masak yang ada di lantai atas yang bertugas membuat cake dan jenis-jenis kue lainnya. Mereka ibu-ibu kira-kira berumur 35-45 tahunan. Mereka ada 4 orang dan 1 orang yang biasa kami panggil Bunda. Dia bertanya kepadaku, "Kamu kenapa mau resign?" "Gak apa-apa Bun, minggu depan aku mulai masuk kuliah," jawabku. "Tadi Oki cerita kamu sama Yani dikerjain ya?" "Gak apa-apa itu mah, dia gak ganggu. Dulu juga ada anak magang di sini. Dia lagi ngaca di toilet lantai 2 ini. Tahu-taunya dia teriak langsung pingsan. Dan pas sadar ditanya kenapa, katanya dia melihat wajah setan hancur gosong di kaca pas di depan mukanya. Besoknya dia langsung sakit dan gak mau lagi masuk magang di sini," cerita Bunda kepadaku. "Ditampakin gitu bilangnya kok gak ganggu," jawabku kepada Bunda. Bunda cuman ketawa ngeledekinku. Besoknya, hari terakhir aku kerja masih shift 2. Dan entah kenapa, teman-temanku yang shift 1 pada datang malam itu ketika aku dan Kak Yani mau beres-beres. Katanya sih mau melepas kami. Besoknya kan gak ketemu lagi. Setelah tamu kosong, kami pun berfoto-foto. Di situ ada aku, Kak Yani, Oki, dan 3 teman dari shift 1. Berarti kami ada 6 orang. Kami pun bikin formasi 3 di depan dan 3 di belakang. Si Oki di tengah-tengah di bagian belakang dan aku di tengah-tengah di depannya Oki. Setelah capek foto-foto, kami pun lanjut beres-beres dan menunggu jemputan masing-masing di depan toko. Lalu temanku yang HP-nya dipakai buat foto-foto tadi tiba-tiba bilang, kok kita di foto ada 7 orang ya?" tanyanya. Dan ternyata di samping Oki ada wajah cewek. Rambutnya panjang, mukanya nggak jelas, cuman terlihat hitam aja. Seolah-olah dia mau ikut foto mengintip dari belakangnya Oki. Kami pun semua ketakutan. Dan untungnya gak lama kemudian jemputan kami pun semua alhamdulillah datang. Kami pulang ke rumah masing-masing. Besoknya temanku mengabarkan kalau foto yang ada penampakan sosok cewek itu hilang, padahal dia belum menghapusnya. Oke lah, sekian ceritaku. Meski gak seram-seram amat, pada saat itu aku cukup trauma. Apalagi ngaca di kamar mandi meski bukan aku yang mengalami. Membayangkannya saja cukup menakutkan buat aku yang orangnya parnoan. Dan ternyata dari kabar yang aku dengar, bapaknya si Chris, anaknya emak, meninggal karena bunuh diri. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau cerita ini dibacain oleh Mas Tama, aku akan tulis lagi pengalaman hororku buat teman-teman di Ada Apa Gerangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah cerita kiriman dari Audia, dan kita kembali ke komen dulu ya sebelum cerita terakhir untuk malam ini. Di sini ada Pantai Karang Tawulan. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Eksis dong. Hai, aku sudah lama nih dengerin channel Ada Pegerangan. Mau kirim salam buat para pekerja di Pantai Karang Tawulan. Semoga semakin terkenal seperti pantai-pantai yang ada di Indonesia. Semoga AAG Channel semakin sukses selalu ke depannya dan semakin banyak narasumber yang kirim cerita ke Ada Pegerangan Channel. Terima kasih Bang Tama. Sama-sama. Ngomong-ngomong, Pantai Karang Tawulan di mana ya? Ada yang bisa kasih info? Tulis di kolom komentar ya. Ada lagi dari Nisa Hehanusa. Eksis dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada lanjutannya cerita Cahyo Mas Tama? Ada sih kayaknya ya, yang judulnya kalau nggak salah Pabrik Gula atau apa gitu. Cuman baru di-up beberapa hari di Twitter, jadi kita belum bisa membacakan. Itu kan ada rules-nya, ada peraturannya. Jadi kita baru bisa membacakan. Kita baru bisa membacakan setelah 1 minggu di-up di Twitter. Kita nunggu cerita itu selesai di-up di Twitter dulu. Sabar ya. Ada lagi Ulandari 97. Eksis dong. Mas Tama, belum bisa move on nih dari cerita Desa Widi. Gak nyangka jadinya sad ending. Abbas meninggal. Pengen deh punya cowok yang kayak Abbas, perhatian dan berjuang banget melindungi perempuan yang dia sayang, yaitu Riri. Beruntung sekali Mbak Riri. Iya ya, Desa Widi itu belum ada keterangan resmi dari penulisnya apakah itu cerita nyata atau bukan. Tapi kalau nyata ya lumayan sad ending ya, kasihan Abbasnya. Tapi jadikan hiburan aja. Oke, itu dulu aja komentar untuk kali ini. Kita lanjut ke cerita yang terakhir. Cerita yang terakhir ini ada cerita pendakian lagi dari Bang Toel. Seperti apa ceritanya? Langsung saja, teman-teman Ada Pegerangan. Ceritanya mulai dari sini. Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2022, setelah sholat maghrib, Bang Toel dan temannya yang biasa dipanggil Tompel mulai berangkat dari rumah setelah pamit kepada orang tuanya untuk pergi mendaki ke Gunung Arjuna. Rumah Bang Toel ini berada di Desa Leduk, kaki Gunung Ringgit. Jadi, hanya butuh waktu 5 menit untuk sampai di base camp Gunung Arjuna via Tretes. Setelah parkir motor di belakang Hotel Surya, Bang Toel dan temannya menyempatkan diri berdoa. Semoga perjalanan mereka lancar. Mereka pun lalu berjalan dari sana menuju ke base camp untuk mengurusi Maksi. Sesudah sampai di base camp Arjuna via Tretes, Bang Toel mulailah mengurusi Maksi. Tapi ternyata ketika mendaftar, Bang Toel mendapatkan sedikit hambatan. Karena persyaratan untuk mendaki Gunung Arjuna salah satunya adalah minimal 3 orang. Sedangkan dia hanya ada 2 orang bersama Bang Tompel. Setelah konsultasi bersama penjaga loket konservasi, akhirnya Bang Toel disuruh untuk menunggu. Keadaan malam itu juga hujan deras disertai gemuruh yang saut-sautan dan petir yang tidak karuan. Jadi mereka berdua memutuskan ngopi dulu untuk menenangkan diri karena agak kecewa. Lalu pada jam setengah 11 malam, mereka didatangi penjaga loket yang kemudian bilang kepada Bang Toel, "Mas, sampeyan daftar online dulu aja. Besok kalau udah dapat izin dari pusat, berarti dapat izin buat mendaki 2 orang." Setelah itu penjaga loket turun untuk pulang, sedangkan Bang Toel dan Tompel memutuskan mendirikan tenda untuk bermalam karena mau turun lagi malas. Keesokan harinya pada jam 10 siang setelah sekian lama menanti, penjaga pos base camp akhirnya datang juga. Dan Bang Tompel lalu mengurusi Maksi, akhirnya bisa berangkat juga. Perjalanan ke pos 2 Kop-Kopan lumayan berat karena Bang Toel sudah lama tidak naik gunung. Kebanyakan merokok dan jarang olahraga nih kayaknya, batinnya. Terlihat Bang Tompel juga cukup merasa kelelahan
karena ini adalah pendakian perdananya. Padahal Bang Toel tadinya mau mengajak ke Gunung Penanggungan dulu yang treknya lebih ringan untuk pemula. Tapi dia nggak mau dan langsung minta ke Arjuna saja. Di perjalanan menuju pos 2 itu, mereka berdua juga sempat bertemu temannya yang mendaki bersama ayahnya melalui jalur Purwosari dan turun melalui Tretes. Mereka berhenti untuk ngobrol sebentar untuk saling bertanya keadaan masing-masing, karena memang sudah lama nggak bertemu. Setelah itu mereka berdua lanjut naik, sedangkan teman dan ayahnya berjalan turun. Singkatnya, Bang Toel dan Tompel pun sampai di pos 2 Kop-Kopan sekitar jam 1 siang. Mereka sholat zuhur sebentar, kemudian ritual seperti biasa, yaitu sebat dulu. Ketika dirasa cukup istirahat dan mau lanjut perjalanan, mereka bertemu dengan rombongan lain yang baru sampai di pos 2. Lalu mereka berbincang-bincang sebentar. Namun ternyata rombongan itu bilang mereka mau mendaki ke Walirang, bukan Arjuna, jadi nggak bisa bareng. Akhirnya mereka berdua lanjut perjalanan ke pos 3. Dengan trek yang berat, energi mereka sangat terkuras, sampai-sampai sudah hampir putus asa. Namun dalam pendakian itu, Bang Toel ingat pesan dari neneknya, bahwa setiap kali mendaki gunung, sebaiknya membaca sholawat biar semangat. Praktekin guys. Pesan itu langsung dilakukannya untuk menambah semangatnya. Mereka pun terus berjalan walau dengan santai. Dari tanjakan Asu dan sampai di pos 3 yaitu Pondokan sekitar jam 4 sore. Di pos 3 mereka break lumayan lama, karena memang melalui tanjakan Asu sangat menguras tenaga. Apalagi ini merupakan pendakian perdana dari Bang Tompel. Di sana mereka ngopi dan ngerokok dulu, bahkan sempat berkenalan dan bercerita lumayan lama dengan rombongan lain yang mau turun. Kemudian setelah dirasa cukup, Bang Toel mengajak untuk lanjut perjalanan ke Lembah Kidang atau biasa disebut Sabana. Singkat cerita, sampai di mata air 1, mereka memutuskan untuk lanjut ke Lembah Kidang mata air 2, di mana rencananya mereka akan mendirikan tenda di situ. Karena memang Bang Toel setiap mendaki Gunung Arjuna selalu ngecamp di mata air 2 Lembah Kidang. Sampai di mata air 2, ternyata kondisinya saat itu sangat sepi. Mungkin karena mau masuk bulan suci Ramadan. Sejak di mata air 1 sampai mata air 2, tidak ada rombongan sama sekali selain mereka berdua. Bang Toel sempat berpikir, widih, tenang banget, sepi, gak kayak pendakian sebelum-sebelumnya. Mereka pun segera membangun tenda. Setelah sholat maghrib, mereka mulai masak-masak untuk makan malam. Mulai dari sini, perasaan Bang Toel mulai tidak enak. Bang Toel pun menyuruh Bang Tompel untuk masuk tenda setelah selesai makan. Tapi dia ngeyel dan bilang mau buat api unggun dulu. Orang basah semua mana bisa nyala sih Pel? Aduh. Bisa-bisa, usaha tidak akan mengkhianati hasil well, jawabnya diplomatis. Ya wes lah, terserah. Namun setelah hampir 1 jam mencoba membuat api unggun, ternyata hasilnya nihil, gak bisa menyala. Tiba-tiba gerimis datang yang akhirnya membuat Bang Tompel mau masuk tenda. Sampai kurang lebih jam 8 malam, gerimis tidak berhenti-berhenti, dan mereka berdua memutuskan untuk tidur setelah bercerita ngalor ngidul. Jam setengah 12 malam, Bang Tompel terbangun karena kebelet pengen buang air kecil. Tapi ketika membuka pintu tenda dan terlihat di luar masih gerimis, dia pun memutuskan untuk menahannya sampai gerimis reda. Dia kembali merebahkan badannya. Ketika dia merentangkan badan, dia merasa ada seperti hewan yang lewat di samping tenda. Seketika Bang Toel kaget. Kemudian ada yang menyorotkan senternya ke arah tendanya. Batinnya senang ya. Widih, ada rombongan lain nih. Gak lama dari itu, dia mendengar ada suara orang, tapi samar-samar. Mungkin sekitar 5 orang. Lama Bang Toel menunggu. Muncul lagi suara orang 5 tadi, sambil nyorotin senternya ke tenda lagi. Dan sepertinya orang-orang yang baru datang itu mendirikan tenda di sekitar tenda Bang Toel.
Gak lama, suasana kembali tenang. Dan tiba-tiba, dia melihat ada bayangan sosok tinggi besar di samping tendanya. Sosok itu hanya diam dan berdiri cukup lama. Kalau itu pendaki lain, ngapain dia lama-lama di situ? Dan ukurannya gak mungkin sebesar itu. Bang Toel kepikiran untuk membangunkan temannya, tapi ketika melihat temannya, wah, Tompel enak banget tidur nyenyak gitu. Mau bangunin si Tompel, kasian. Ntar takutnya dia tanya ada apa dibangunin. Walhasil di situ Bang Tompel mulai panik sendiri. Dia lalu membaca surat-surat pendek sama membaca sholawat, yang akhirnya dia pun tertidur. Paginya Bang Tompel bangun pada jam 5 pagi. Dia pun segera membuka tenda dan melihat sekeliling. Ternyata tidak ada tenda satupun. Tendanya adalah satu-satunya tenda di sana. Tapi Bang Toel tidak mau ambil pusing. Selesai masak dan sarapan, mereka berdua lanjut perjalanan untuk summit. Yang aslinya rencana berangkat summit jam 3 pagi biar sampai puncak bisa melihat sunrise. Tapi ternyata Bang Toel malah baru bangun jam 5 pagi. Gara-gara semalam baru bisa tidur sekitar jam setengah 2. Sebelum sampai di Pasar Dieng, Bang Toel bertemu dengan rombongan pendaki lain. Dia sempat mengira bahwa rombongan inilah yang semalam lewat. Namun, setelah bertanya, ternyata rombongan itu naik melalui jalur Cangar. Singkatnya saja, mereka berdua sampai di puncak Arjuna dan bertemu satu rombongan yang naik via Purwosari. Rombongan itu dari Probolinggo. Gak lama kemudian, rombongan itu pun turun duluan. Sedangkan Bang Toel dan Tompel ngopi dulu sambil menikmati alam. Ya kan, lama gak muncak. Masa sekalinya muncak gak lama, kata Bang Toel. Setelah lumayan lama, tiba-tiba mendung dan gerimis datang. Mereka bergegas untuk turun. Ketika sampai di alas Lali Jiwo, gak sengaja Bang Toel melihat ke carry yang dibawa oleh Tompel. Pel, sandalmu kok gak ada? Waduh, jatuh pasti. Padahal udah rapat ngikatnya, Wel. Terus gimana? Yaudahlah, aku tak naik lagi nyari sandalmu. Tunggu sini aja ya. Gak usah wes, gak apa-apa. Bang Tompel sempat kepikiran aneh-aneh. Oh iya, nanti kalau aku naik nyari sandal, terus ada kejadian yang enggak gimana? Misal pas turun gak kelihatan si Tompel, padahal dia diem nungguin seperti kebanyakan peristiwa yang terjadi. Apalagi ini alas Lali Jiwo. Mereka lalu lanjut turun. Dan ketika sampai di Lembah Kidang, dari kejauhan mereka melihat ada tenda berwarna hitam yang dibangun mungkin kurang lebih 20 meter dari tenda mereka. Tapi ketika sudah sampai di tenda, tiba-tiba tenda hitam yang mereka lihat tadi sudah menghilang. Bang Tompel pun terdiam tidak bertanya apa-apa. Dia seperti bingung. Cuman mereka nggak mau membahas dan mempermasalahkan kejadian barusan. Setelah beres-beres tenda dan peralatan, mereka pun turun. Ketika perjalanan turun, Bang Toel merasa ada yang mengikuti mereka berdua. Dia juga mencium bau wangi yang aneh selama perjalanan. Tapi dia berusaha bodoh amat dan berpikiran positif. Sesampainya di pondokan, si Tompel bilang, aku BAB dulu ya. Oke deh, tapi jangan lama-lama, keburu maghrib, kata Bang Toel. Karena rencana awalnya mereka harus sampai pos 2 ketika maghrib. Ketika Bang Toel menunggu Bang Tompel yang sedang BAB, dia merasa ada yang mengawasinya. Padahal di situ keadaannya sepi. Soalnya pekerja Gunung Welirang turun semua. Dia melihat sekeliling untuk menenangkan pikiran. Nggak ada apa-apa juga. Mungkin perasaan aja. Setelah si Tompel selesai, dia langsung ngajak lanjut. Ayo dah, udah jam 5. Oke, gak nyoba dulu nih. Sambil jalan aja, sahut Tompel. Mereka lanjut perjalanan dari pos 3 ke pos 2 sambil rokokan. Tujuannya untuk menenangkan pikiran dan katanya kalau rokokan makhluk halus gak mau deketin. Paling tidak itu yang dipercaya oleh Bang Tompel. Mereka pun sampai di sebuah shelter sebelum tanjakan Asu yang letaknya di tengah-tengah pos 3 dan pos 2.
Nah, di situ Bang Toel kembali mencium bau wangi yang sama seperti tadi. Dan seketika udara menjadi dingin, padahal cuaca cerah. Tapi mereka tidak menghiraukan dan terus berjalan. Ketika sudah mau sampai di pos 2, mereka sempat mendengar ada suara rombongan saling bercanda gurau. Entah itu rombongan yang mau naik atau turun. Sejenak perasaan Bang Toel terasa lega. Di samping itu, juga karena bau wangi mulai menghilang. Tapi, sesampainya di pos 2, ternyata di sana sepi dan kosong. Gak ada rombongan sama sekali. Dan tidak ada hawa-hawa habis ada orang. Kan biasanya tempat itu kalau habis dikunjungi oleh orang atau dilewati, gitu kan kayak beda hawanya ya. Tapi di sana, hawanya memang kayak gak ada orang sama sekali sebelumnya. Di situ Bang Toel mencoba menenangkan diri agar terlihat baik-baik saja, kayak gak ada apa-apa. Biar si Tompel gak mikir yang aneh-aneh. Karena sepertinya yang mendengar suara orang ngobrol itu cuma Bang Toel. Di situ mereka istirahat karena masuk waktu maghrib. Mereka masak air dan nyemil sisa logistik. Salah satunya kurma. Karena setiap Bang Toel mendaki, dia selalu membawa kurma. Karena ibunya selalu bilang, jangan lupa bawa kurma. Karena kurma menurutnya multitalenta. Kalau pas kedinginan makan kurma, kayak ngerasa enakan. Terus dibuat nyemil juga enak. Dan dibuat ganjal perut kalau pas lapar di tengah perjalanan juga bisa. Setelah masak air buat angetin badan, Bang Toel pun mengajak si Tompel lanjut perjalanan. Tapi ketika melihat sisa air yang tinggal seperempat botol gede, dia pun berencana mau ngisi air lebih dulu di sumber mata air. Tapi tiba-tiba dia melihat ada bayangan besar di sumber air. Melihat kondisi sudah gelap, akhirnya Bang Toel pun gak mau ngambil resiko dan ngomong kepada Tompel. Ini cukup dah sampai ke bawah. Bener. Oke dah kalau gitu. Ini kan juga ada air gula. Iya dah Pel, jalannya juga turun kok. Air gulanya setengah botol aqua besar kan. Di situ Bang Toel berusaha tidak menghiraukan bayangan tadi. Namun baru juga jalan dapat 10 meteran, si Tompel bilang, Well, pinjem sendalnya dong, udah gak kuat nih kaki. Yah, kita kelamaan sih tadi istirahatnya, jadi kaki dingin deh. Akhirnya mereka gantian, Bang Toel yang sekarang nyeker. Di situ, si Tompel mulai mencium bau wangi dan merasa hawanya beda gitu. Bang Toel pun sebenarnya merasakan, cuma dia diem aja. Tapi dalam batin, jir, apaan lagi nih ya Allah? Setelah berjalan dapat setengah jam, tepatnya kurang lebih jam 8, Bang Toel sampai di tempat ketika mereka membantu orang yang terkena hipotermia. Lah, udah sampai sini, kurang setengah jam, kalau enggak 45 menit lagi nyampe. Istirahat dulu dah. Oke dah. Mereka pun nyoba dulu dan Bang Tompel juga meluruskan boyoknya karena dia dari tadi membopong si Tompel. Ya wajar sih ya, pendakian perdananya juga langsung ke Arjuno. Udah gitu nggak pernah olahraga lagi. Di situ bau wangi tetap tidak hilang-hilang. Walhasil setelah 15 menit mereka break, mereka pun melanjutkan perjalanan. Baru jalan dapat 5 langkah, si Tompel terjatuh karena dia sudah capek banget. Meskipun sudah dibopong oleh Bang Toel, tetap saja masih sering jatuh. Dapat setengah jam perjalanan, mereka pun bertemu rombongan naik. Di situ Bang Toel bertanya kepada mas-mas yang paling depan. Pos 1 masih jauh nggak mas? Setengah jam lagi nyampe kok mas, tenang aja. Alhamdulillah dah. Masnya berdua juga? Enggak kok mas, kita berenam. Yang 4 masih di bawah, kita jalan duluan. Yaudah mas, saya lanjut turun dulu ya. Semangat mas. Oke, hati-hati ya mas. Sekitar 10 menit berjalan, mereka pun bertemu dengan rombongan mas-mas yang tadi mereka temui. Dan mereka break sebentar karena maklum lah, soalnya capek banget. Udah gitu kakinya pada nyeker, ditambah bopong si Tompel. Di situ si Tompel pun bertanya kepada mas-mas tersebut. Entah mungkin dia udah capek banget kali ya, pengen segera nyampe. Mas, pos 1 masih jauh nggak? Bentar lagi mas. Tiba-tiba
Mas-mas yang paling belakang ikut menjawab, "Kurang 2 jam mas," sambil nada polosnya dan suaranya yang gede. Saya pun dibuat kesal oleh jawaban mas-mas itu. Wah, ngaco nih orang. Udah tahu orang capek, malah jawabnya gitu. Setelah rombongan yang naik lewat, mereka berdua pun lanjut perjalanan. Tepatnya pada jam 8:30. Di pikiran Bang Toel, masa sih estimasi perjalanan naik sama turun? Biasanya naik itu dari pos 1 ke pos 2 sekitar 2 jam. Masa turunnya juga 2 jam? Kan biasanya lebih cepat. Biasanya juga aku turun dari pos 2 ke pos 1 itu cuma 1 jaman. Setelah jalan dapat 15 menit, Bang Toel bertemu di belokan yang mana dia pernah menolong orang yang terkena hipo tadi. Tapi dia masih berusaha positive thinking. Di situ si Tompel bolak-balik jatuh dan dia merasa kasihan banget. Ya Allah, kok nggak nyampe-nyampe toh? Padahal udah kelihatan lampu-lampu di bawah. Habis itu ketutup sama pohon lagi. Ketutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Sampai akhirnya mereka pun melewati tempat yang dulu Bang Toel pernah menolong orang yang terkena hipo. Dan di situ Tompel mau jatuh lagi di tempat yang gak asing, yaitu ada batu agak besar yang ceper. Yang dari tadi Tompel mau jatuh setiap kali lewat situ. Pikiran Bang Toel pun semakin kacau. Waktu itu melihat jam, sudah jam 9:30 malam. Tapi belum sampai juga. Walhasil Bang Toel mengajak break. Dan di situ Tompel juga sudah merasa kalau mereka berdua diputer-puterin. Udah Pel, istirahat aja dulu, bentar lagi nyampe kok. Bang Toel mencoba untuk menenangkan dia. Pel, rokoknya masih ada nggak? Tinggal yang lintingan doang lah. Waduh, yaudah deh, mana? Biasalah, kalau kacau, solusi utama yaitu sebat dulu. Mending tidur sini aja. Nanti kalau ada pendaki yang naik kan bakalan bangun, ujar Bang Toel untuk mencairkan keadaan yang super ruwet. Karena baru pertama kali dibuat pusing ketika mendaki gunung. Lu kalau mau ganggu sekalian lah tampakin, jangan buat bingung orang, batin dari Bang Toel. Bau wangi pun tidak kunjung hilang, masih sering tercium meskipun gak terus-terusan. Akhirnya setelah meluruskan boyok yang pegelnya minta ampun, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Dan selama perjalanan itu, Bang Toel sama sekali tidak berani menoleh ke belakang. Dia merasa ada yang mengikuti ataupun melihat, dan seperti ada yang mencoba menggerakkan kepalanya agar menoleh ke belakang. Tapi dia selalu lawan dan berusaha untuk terus melihat ke depan. Mereka pun tetap terus berjalan sambil membaca sholawat. Baca sholawat Pel, biar semangat, biar dikasih kuat. Iya Wel, dari tadi udah baca sholawat terus. Dari tadi baca sholawat terus jir. Kondisi kayak gini mau ngapain lagi kalau nggak cuma pasrah sama Allah dan terus jalan-jalan, batin si Tompel. Akhirnya pada jam 11 mereka pun sampai di pos 1 perizinan Arjuna via Tretes. Alhamdulillah masih buka Wel, ujar Tompel melihat di pos 1 masih ada penjaga pos. Iya, alhamdulillah belum turun orangnya, ujar Bang Toel. Mereka pun bergegas ke pos perizinan untuk melaporkan kalau mereka berdua sudah turun. Waduh, kenapa mas? Tanya bapak penjaga pos. Biasa pak, kecapean, ujar Bang Toel. Yaudah, bareng saya aja turunnya, kata bapak penjaga pos menawarkan kepada Bang Tompel. Loh, berdua pak? Tanya Bang Toel dengan polosnya. Ya satu aja lah, jawab bapak penjaga pos. Walhasil Bang Toel pun turun duluan, sedangkan Bang Tompel bareng bapak penjaga pos. Di situ Bang Toel masih mencium bau wangi, tapi sekarang sudah mulai samar-samar. Tapi masih merasa ada yang mengikuti dan memantau dia. Sampai di pet bocor, dia masih merasa capek dan emosi dibuat kacau oleh makhluk halus. Sini, tunjukin mukamu, keluar kalau berani. Jangan cuma ganggu orang doang. Astagfirullah, batin Bang Toel sedikit nantang, tapi juga agak takut. Tiba-tiba senter yang dia bawa langsung redup dan agak error. Waduh, baterainya di-carry si Tompel lagi. Kemudian
Gak lama, si Tompel dan bapak penjaga pos perizinan lewat dan senternya pun tiba-tiba normal kembali. Setelah itu, Bang Toel pun sudah tidak mencium bau wangi lagi dan merasa tidak ada yang mengikuti dan memantau dia lagi. Sesampainya di parkiran, dia membayar parkir penitipan motor dan langsung gas pulang. Di perjalanan, si Tompel bilang, "Udahlah, kapok, gak mau muncak lagi dah." "Lah, kenapa emang? Ngerasain juga?" "Iyalah, wah parah." Bang Toel pun baru teringat. "Lah iya ya, sekarang kan malam Jumat. Jelas aja." Mereka pun cuma bisa menghela nafas panjang. Mau heran, tapi malam Jumat. Oke, itu dia cerita terakhir. Kita baca komentar dulu sebelum kita sudahi segmen Radio Horor Indonesia malam ini. Di sini ada Usan Susan 14. Eksis dong, saya dari Bandung. Salam kenal Mas Tama, saya pendengar RHI dan fans dari AAG sudah lumayan lama, menjadi pendengar setia. Pertama kepincut ketika Mas Derajat ketemu sama jodohnya, termasuk tokoh-tokoh seperti Iblis Katon dan kawan-kawan, Mas Tian dan kawan-kawan, Dana dan kawan-kawan, almarhum AA Syarif dan Citot, dan lain-lain. Salam-salam buat anak-anak NAFC di seluruh Indonesia, alumni VIQ 95 dan 96, dan semua pecinta RHI AAG Channel. Salam kenal juga dari siapa ini? Usan Susan di Bandung. Selanjutnya ada Nikiori 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Tama, eksis dong. Pertama-tama saya sebagai fans Persib Bandung mau mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya saudara dan saudari kita dalam tragedi mengenaskan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Korban meninggal dikonfirmasi sekitar 127 orang. Dan sekarang kayaknya nambah terus deh. Dan total keseluruhan korban jiwa kurang lebih sekitar 182 orang. Saya sebagai salah satu dari penikmat sepak bola sangat amat berharap agar kejadian kemarin adalah yang terakhir dan kedepannya tidak akan terulang kembali, juga tidak akan ada korban yang berjatuhan lagi. Karena tidak ada sepak bola yang seharga nyawa. Betul. Semoga mereka yang telah berpulang mendapatkan tempat terbaik di sisinya, diampuni segala dosanya, serta buat keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan untuk melewati cobaan yang berat ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada Fahmits. Eksis dong, sehat selalu Mas Tama dan juga tim, semoga makin sukses. Amin. Selalu pantengin terus cerita-cerita dari Mas Tama, terutama Jalan Dendam. Salam dari Tegal. Salam balik Tegal. Lalu ada Muhammad Yusuf 2289. Eksis dong Mas Tama, kirim salam buat Mas Rian sama Aditya. Kapan nih cerita lagu? Tuh ditunggu Mas Rian sama Aditya. Sekali lagi, yang terakhir ada Yajid Bustomi. Eksis dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dear Mas Tama, kapan nih upload cerita Rahayu Bang? Udah kan ya? Jujur, saya dan teman-teman yang ada di pabrik selalu menunggu dan mendengarkan cerita Mas Tama rame-rame. Wah, seru dong ya. Semoga Mas Tama sehat terus, amin, dan sukses, serta channel YouTube-nya semakin berkembang. Amin ya rabbal alamin. Salam buat semua yang lagi kerja di pabrik Lumpia Abadi. Makasih Mas Tama. Salam buat semua pekerja di pabrik Lumpia Abadi. Di mana nih? Baik, itu dia beberapa komentar yang bisa dibacakan. Sayangnya tidak semua bisa dibacakan karena durasi. Terima kasih untuk yang telah ikut meramaikan. Tapi bagi yang ingin kirim-kirim cerita bisa dikirim ke email kami adapagerangan20@gmail.com atau melalui DM kami langsung Instagram di @aagchannel. Sekian Radio Horor Indonesia kali ini. Jumpa lagi di RHI FM malam Jumat depan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak episode kali ini. Semoga dapat menghibur kalian pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbagi pengalaman mistisnya. Dan saya Tama harus pamit. Jangan lupa subscribe, tulis komen, tunjukkan eksistensi kalian. Selamat beristirahat, jaga selalu kesehatan, jaga hati orang-orang yang menyayangi kalian, tetap semangat,
Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.